Kembali kita akan lanjutkan ya. Sekarang kita sudah masuk pada poin yang kedua, yaitu hukmuha, hukum dari pelaksanaan sholat berjamaah. Kata penulis di sini, sholatul jamaati wajibatun fis sholawatil khamsah, bahwa sholat berjamaah itu adalah hukumnya wajibatun, hukumnya wajib fis sholawatil khamsah, pada sholat-sholat yang 5 waktu. Wa qad dalla ala wujubiha al-kitab wa sunnah, dan kata beliau penulis hafizahullah, wa qad dalla ala wujubiha al-kitab wa sunnah, dan dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya sholat 5 waktu yaitu terdapat di dalam Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa sunnah, begitupun terdapat dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminal kitabi, dan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatan minhum ma'ak. Ini salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 102. Ikhwan sekalian, ayat ini berkaitan dengan salat dalam kondisi khauf, dalam kondisi genting, dalam kondisi terjadi peperangan. Nah, di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya dalam satu peperangan, dalam satu pertempuran. Begitu tiba waktu sholat, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada nabinya, wa idza kunta fihim, apabila engkau bersama mereka wahai Nabi Muhammad, maksudnya dalam rombongan pasukan perang itu, fa aqamta lahumus salata, dan kamu ingin mengerjakan salat bersama mereka, faltakum ta'ifatan minhum, maka hendaknya berdiri melaksanakan salat sebagian orang di antara kamu. Artinya mereka menemani kamu untuk melaksanakan salat bersamamu. Artinya apa? Sholat itu tetap diperintahkan dilakukan secara berjamaah, meskipun itu dalam kondisi genting, meskipun itu dalam kondisi peperangan, tetap nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan namanya sholat waktu dalam kondisi dikerjakan dalam kondisi mereka melakukannya secara berjamaah. Maka kata penulis di sini, wal amru lil wujub, maka perintah itu menunjukkan akan wajibnya. Di mana perintahnya di situ, faltakum, maka lakukanlah sholat itu. Itu adalah merupakan wal amru lil wujub, perintah menunjukkan wajibnya pada ayat di atas. Wa idza kana dzalika ma'al khaufi, jika yang demikian itu dalam kondisi khauf saja, dalam kondisi peperangan saja, dalam kondisi genting saja, Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan sholat 5 waktu ini secara berjamaah, fama al amni aula, maka dalam kondisi aman, tidak dalam kondisi darurat, dalam kondisi aman, tidak sedang terjadi peperangan, maka itu tentu lebih utama, lebih wajib lagi hukumnya. Ini ya ikhwan sekalian. Kemudian wa minas sunnati, adapun dalil dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, asqalu salatu alal munafiqina salatul isya, bahwasanya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, adalah salatul isya wa salatul fajr, yaitu salat isya dan salat fajar, salat subuh. Ini salat yang paling berat, yang dirasa memberatkan, yang malas dilakukan oleh orang-orang munafik, itu adalah merupakan salatul isya wa salatul fajar, yaitu salat isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau sekiranya orang-orang munafik itu mereka mengetahui ma fihima, apa yang terdapat, pahala yang terdapat, kebaikan manfaat yang terdapat pada dua salat itu, yaitu salatul isya dan salat subuh itu, la atauhuma, maka mereka akan mendatangi dua salat itu,
walau habwan, walaupun dalam kondisi mereka habwan merangkak. Ya, maksudnya mendatanginya di sini mendatanginya secara berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihi ma, kalau sekiranya mereka tahu keutamaan, manfaatnya, keagungan pahala yang Allah siapkan bagi orang yang melakukan salatul isya dan salatul fajr, la tauhuma, maka mereka akan mendatanginya untuk melakukannya secara berjamaah. Walau habwan, walaupun mereka datang dengan merangkak, ya, mereka datang dalam kondisi merangkak. Walaqad hamamtu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku sungguh telah berkeinginan an amura bis salatin, memerintahkan orang untuk melakukan salat. An amura bis salatin fatuqam, memerintahkan mereka melakukan salat, berdiri melakukan salat, segera dilakukan salat itu. Summa amura rajulan yusalli bin nas, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk memimpin manusia yang lainnya untuk melakukan sholat berjamaah dengan mereka. Maksudnya Nabi akan mewakilkan dirinya menunjuk seseorang untuk menggantikan beliau memimpin pelaksanaan sholat berjamaah. Summa antaliku ma'i birajulin ma'hu, kemudian aku akan pergi sendiri, aku sendiri yang akan pergi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birajulin, dengan membawa beberapa orang laki-laki, ma'ahum, bersama mereka, hazamun min khatabin, jadi membawa seikat kayu bakar, sekumpulan seikat kayu bakar, ila qaumin, kepada orang-orang yang la yashhaduna sholata, yang mereka tidak menghadiri sholat berjamaah. Jadi kata Nabi, saya sendiri ya bersama para sahabat yang lainnya, bersama saya membawa seikat kayu bakar, ila qaumin, dibawakan ke rumah orang-orang la yashhaduna sholata, yang mereka tidak menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Fa uharriku alaihim buyutahum binnar, kemudian kata Nabi, aku akan bakar sendiri rumah mereka dengan api. Fa uharriku alaihim buyutahum binnar, maka aku bakar orang-orang yang sholat yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yang sholat di rumah-rumah mereka, aku bakar rumah mereka, buyutahum binnar, yaitu dengan api. Fadallah, maka hadis ini, padahal hadis, maka hadis ini menunjukkan ala wujubis sholatil jamaah, tentang wajibnya sholat berjamaah. Wadzalika li'annahu, yang demikian itu karena sallallahu alaihi wasallam, aula, yang pertama, al-ula, yang pertama, wasafal mukhallifina anhal bil nifaq, ya ini ya, bin nifaq, bahwa wasafal mutakhallifina, Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah ini bin nifaq, yaitu dengan sifat orang-orang munafik. Yang pertama tadi asqalu ala salatil munafikin, yaitu salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, yaitu salatul isya dan salat fajar. Maka di sini dikatakan bahwa dalil ini menunjukkan tentang wajibnya pelaksanaan sholat dari sholat 5 waktu ini. Wasafal mutakhallifin anha bin nifaq, Nabi mensifati orang-orang yang tidak melaksanakan, menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah itu dengan sifat kemunafikan. Wal mutakhallifu anis sunnati la ya'uddu munafiqan, sebab wal mutakhallifu anis sunnah, orang yang meninggalkan sholat sunnah itu, kata muallif, la yu'addu munafikan, mereka itu tidak dikategorikan sebagai orang munafik. Fadalla ala annahu, dan ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah takhallufuna an wajiban, bahwa menunjukkan mereka adalah meninggalkan sholat wajib, ya. Artinya apa? Kategori orang munafik itu hanya dikategorikan kepada orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Adapun perkara-perkara yang sunnah itu mereka tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang munafik. Ini ikhwan sekalian, ya. Asanian, kemudian yang kedua, ya, annahu hamma biuqubatihim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hamma biuqubatihim, berkeinginan ingin memberikan hukuman, ingin memberikan balasan ala takhlifu, kepada orang-orang yang ala takhlifu anha, kepada orang-orang yang meninggalkan sholat ini. Wal uqubatu, dengan hukuman
innama takunu ala tarki wajiban, ya, yang dimana hukuman tersebut hanya pantas didapatkan bagi orang-orang yang meninggalkan perintah yang wajib. Ya jelas ya, annahu hamma bi uqubatihim ala takhlifi anhu. Nabi SAW berkeinginan memberikan hukuman kepada orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini. Wal uqubatu innama takunu ala tarki wajiban, dan hukuman yang Nabi akan berikan itu hanya pantas diterima bagi orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang wajib, ya. Kalau hanya perkara sunnah saja sholat berjamaah ini, maka Nabi tidak akan memberikan hukuman dengan ancaman yang sedemikian rupa sebagaimana yang kita sebutkan dengan hadis di atas. Wa inna ma mana'ahu min tanfisil uqubatu, maka wa inna ma, dan sesungguhnya mana'ahu, tidak ada yang mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam min tanfisil uqubati, dari mewujudkan atau melaksanakan daripada uqubati, hukuman ini, annahu la yu'aqabu binnar, disebabkan karena memang la yu'aqabu binnar, yang menghalangi Nabi sehingga tidak membakar rumah orang-orang tadi, karena Nabi tidak jadi membakar rumah mereka. Yang menghalangi Nabi tidak melakukan hukuman itu dikarenakan la yu'aqabu binnar illallahi azza wa jalla, tidak boleh ada satu makhluk pun, seseorang pun memberikan hukuman kepada orang lain dengan cara membakar dengan api. Illallahi azza wa jalla, kecuali itu hanyalah hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak boleh memberikan hukuman dengan menggunakan membakar dengan api. Itu yang pertama. Wakila, kemudian ada yang mengatakan mana'ahu min dzalika, yang mencegah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah itu, manfil buyuti, karena disebabkan di dalam rumah-rumah itu minan nisa, terdapat para wanita, wa dzurriyyati, dan terdapat anak-anak, alladzina la tajibu alaihimus sholatul jamaah, yang dimana para wanita ini, para anak-anak ini, la tajibu alaihim sholatul jamaah, mereka tidak diwajibkan dalam pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Ini ya. Wa minha, kemudian hadis yang lainnya. Jadi itu tadi hadis yang pertama yang kita bawakan, ya, terkait dengan menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Wa minha, kemudian di antara hadis yang lain, ikhwan sekalian, jamaah sekalian, di sini penulis membawakan satu hadis, anna rajulan, terkait dengan seorang laki-laki, kafiful basar, laki-laki ini dia buta matanya, tidak melihat, laisa lahu qaid, dan dia juga tidak ada yang menuntunnya, tidak ada penunjuk jalan untuk seorang laki-laki yang buta ini, seorang sahabat yang buta ini. Ista'zanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang buta tadi itu datang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyusalliya fi baitihi, untuk dia melakukan sholat di rumahnya, ya. Jadi orang buta ini yang tidak ada penuntunnya datang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di rumahnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang ini, atasma'un nida, apakah kau mendengarkan azan? Ya. Apakah kau mendengarkan azan? Qala, maka orang yang buta ini tadi, sahabat yang buta ini mengatakan, "Na'am, iya ya Rasulullah, saya mendengarkan azan." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajib, wajib bagimu. Wajib bagimu untuk mendatangi daripada seruan azan tersebut apabila kau mendengarkan azan tersebut. La ajidu laka rukhsatan, karena aku tidak mendapati rukhsah kepadamu. Aku tidak bisa memberikan kemudahan karena tidak ada rukhsah bagimu." Bayangkan ya ikhwan sekalian, orang yang buta matanya, tidak ada yang menuntunnya saja di masjid, ya. Nabi SAW tidak memberikan rukhsah sedikit pun. Dia tetap wajib untuk mendatangi sholat berjamaah selama dia mendengarkan azan. Bagaimana dengan antum? Ya, antum tidak buta, ya, mata antum alhamdulillah tidak ada penghalang dalam hal itu, maka tentu hal ini ikhwan sekalian lebih wajib lagi, ya,
kita katakan sebelumnya, dalam kondisi peperangan saja, dalam kondisi al-khauf saja, Nabi SAW tetap diperintahkan untuk melakukan sholat secara berjamaah. Ya, apalagi kita yang tidak punya uzur-uzur yang sebagaimana disebutkan di sini. Tentu nanti ada uzur-uzur yang membolehkan seseorang tidak mesti dia harus menghadiri sholat berjamaah. Insyaallah nanti kita akan sebutkan ya, ada uzur-uzurnya memang di sini disebutkan di kitab ini. Kemudian kita lanjutkan ikhwan sekalian. Kita sampai di mana tadi ya? Ini di sini wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan azan, falam yujib, kemudian dia tidak menghadiri panggilan azan tersebut untuk datang melaksanakan sholat berjamaah, fala sholata lahu illa min uzrin, maka orang ini fala sholata lahu, sholatnya tidak diterima illa min uzrin, kecuali ada uzur. Jadi kalau dia sengaja tidak punya uzur, tidak punya alasan, ya sementara azan dikumandangkan di masjid tersebut dia tidak datang padahal dia tidak punya uzur, fala sholata lahu, maka sholat yang dikerjakan di rumah di sendirian itu tidak diterima, ya karena dia tidak punya uzur. Ya. Wali qaulihi Ibnu Mas'ud, ini juga berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum, laqad ra'aituna, dan sungguh kami telah melihat, kami telah menyaksikan ya, di zaman kami, wa ma yatakhallafu anha, bahwa orang yang meninggalkan sholat ini illal munafikin, tidak ada orang yang meninggalkan sholat di zaman para sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud, di zaman kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini kecuali dua orang manusia, yaitu seseorang yang sakit dan yang kedua di sini adalah seorang yang munafik. Illal munafikun ma'lumun nifaq, orang yang munafik yang ma'lumun nifaq, yang kemunafikannya itu sudah diketahui jelas, tidak perlu lagi dipertanyakan kemunafikannya, ya karena kata Ibnu Mas'ud, orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu orang yang sudah jelas-jelas munafiknya, tidak perlu lagi dipertanyakan, itu sudah jelas sudah, kata Abdullah bin Mas'ud di sini, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu ana illa al-munafiq ma'lumun nifaq, jelas kemunafikannya. Maka ini ikhwan sekalian, ya, hadis-hadis, dalil-dalil yang menunjukkan akan tentang wajibnya daripada sholat berjamaah, ya, sifatnya, ancamannya, bagaimana orang buta tidak diberikan rukhsah, dalam kondisi khauf tetap diwajibkan sholat berjamaah, bahkan itu dari sifat orang-orang munafik, ya, di zaman Rasul dan para sahabat, ya, adalah orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini. Maka ikhwan sekalian, di sini kata penulis, wahya wajibatun 'alar rijali dunan nisa, maka salat berjamaah ini ikhwan sekalian hukumnya wajib bagi setiap laki-laki. Selama antum menganggap diri antum laki-laki, bukan bencong, bukan wanita, wajib melaksanakan salat berjamaah di masjid, ya. Dunan nisa, selain wanita, ya, wanita tidak diwajibkan melaksanakan salat di masjid. Wasibyani, begitupun anak-anak kecil, gairil baligina, anak-anak kecil yang belum gairil baligina mencapai usia balik, usia dewasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqin nisa, terkait dengan hak-hak para wanita, di antaranya adalah wa buyutuhunna khairul lahunna, yaitu di antara hak-hak para wanita adalah mereka melaksanakan sholat di rumah-rumah mereka itu khairul lahunna, maka itu adalah lebih baik bagi mereka. Tentunya ya ikhwan sekalian. Wala ma ni'a min hudurin nisa. Namun tidak boleh seseorang melarang para wanita min hudurin nisa al-jama'ati fil masjid. Wala mani'a min hudurin nisa al-jama'ati fil masjid. Namun tidak boleh kita melarang para wanita jika mereka ingin hadir melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu tidak boleh dilarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi la tamna'u ima Allahi fi masjidillah. Tidak boleh kita melarang para wanita-wanita kita untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ya. Wala mani'a min huduril nisa'i al-jama'atu fil masjid. Tidak boleh kita melarang, ya, tidak boleh kita wala mani'u min hudurin nisa al jama'atu fil masjid, tidak boleh kita melarang
wanita-wanita untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ma'a tasattur, dia yang jelas syaratnya ma'a tasattur, dia harus menutup auratnya. Wasyana, kemudian dia mampu menjaga diri. Wa amina minal fitnah, tentunya hadirnya dia di masjid itu tidak membawa fitnah ya. Jadi ini syarat-syaratnya. Ma'a tasattur, syaratnya dia harus menutup auratnya. Wasyana, dia mampu menjaga diri. Wa amina minal fitnah, jangan sampai kehadirannya di masjid itu tanpa membuat fitnah. Nah, selama ini aman, kemudian biizni zauji, ada izin dari suaminya atau dari mahramnya. Maka kalau hal-hal ini terpenuhi, silakan. Kalau dia mau menghadiri sholat berjamaah di masjid, itu diperbolehkan bagi wanita. Namun kata Nabi, wa buyutuhunna khairul lahun, kalau dia sholat di rumahnya itu tentunya lebih baik. Kemudian ikhwan sekalian, watajibu al-jama'atu fil masjidi ala man talzimuhu, dan diwajibkan melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini ala man talzimuhu, kepada siapa-siapa yang sudah memang talzimuhu, sudah di talzim itu sudah di sudah ditalzim, dia sudah dipaksakan oleh syariat, memang dia harus melakukannya. Ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Kalau seseorang sudah ilzam, sudah keharusan, sudah ada paksaan, maka dia sudah wajib melaksanakan sholat berjamaah. Wa man tarakal jama'atu, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berjamaah ini, wa shalli wahdahu, dan dia sholat sendirian di rumahnya, di tokohnya, di pasarnya, atau di mana saja, di kebunnya, dia sholat sendirinya. Bila udrin, padahal dia tidak punya uzur, padahal dia bisa datang, harusnya menghadiri sholat berjamaah. Sihhata sholatahu, tetap sah sholatnya. Sholatnya memang tetap sah. Jadi dia meninggalkan sholat berjamaah, dia sholat sendirian di rumahnya, di tokohnya, di rokohnya, ya. Padahal dia tidak punya uzur, yang tadinya dia bisa sebetulnya menghadiri sholat berjamaah di masjid. Sihhata sholatahu, sholatnya tetap sah. Lakinnahu asimun, tetapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dosanya sangat besar. Kenapa? Litarkil wajibah, karena dia meninggalkan perkara yang wajib. Dan setiap orang yang meninggalkan perkara yang wajib itu adalah dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Nauzubillah. Kemudian ikhwan sekalian, kita masuk pada al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua, yaitu idza dakhala rajulun al-masjidu wa qad shalla. Jadi ini ada kasus, idza dakhala rajulun, ada seseorang dia masuk ke dalam masjid. Idza dakhala rajulun al-masjid, dia masuk ke dalam masjid. Wa qad shalla, tapi dia masuk ke dalam masjid tadinya dia sudah sholat. Misalnya orang ini dia sholat maghrib di rumahnya, dia sudah sholat maghrib di rumahnya. Kemudian dia mendatangi masjid, ya, dia mendatangi masjid. Dia sudah sholat ini. Hal yajibu alaihi yusalli. Apakah dia harus wajib kembali melaksanakan sholat ma'al jama'ati, bersama dengan jamaat, sholat allati qad sallat awwalaha, padahal dia sudah melaksanakan sholat di awalnya. Jadi gini, tadi ketika dia datang ke masjid, ternyata dia dapati orang-orang sedang melaksanakan sholat berjamaah maghrib, ya. Apakah dia juga harus wajib ikut melaksanakan sholat maghrib, ya, berjamaah bersama orang-orang di masjid, padahal dia sudah melakukannya tadi di rumah, ya. Ini begitu pertanyaannya, apakah wajib atau tidak? Kata penulis di sini, la tajibu alaihi, itu tidak wajib bagi dia. I'adatuha ma'al jamaati, untuk mengulang sholatnya, i'adatuha ma'al jamaati, bersama para jamaah di masjid tersebut. Dia tidak wajib mengulang dari sholatnya. Wa inna ma yasunna lahu dzalika, tapi sangat disunahkan, sangat dianjurkan, sangat disukai kalau dia mengikuti sholat bersama mereka, ya. Jadi misalnya kalau dia datang, ternyata dia dapati mereka ada sementara melaksanakan sholat maghrib, maka tidak apa-apa dia gabung ikut sholat berjamaah bersama mereka kaum muslimin. Jangan dia nonton di belakang sendirian, tak boleh, ya. Lebih bagus jangan dia sia-siakan waktunya, dia ikut melaksanakan sholat bersama mereka. Wa inna ma yasunnu lahu dzalika, disunahkan untuk dia tetap ikut melaksanakan sholat, ya, dia ikut bersama mereka. Wal aula, yang pertama yang dia lakukan tadi di rumahnya, sholat maghrib dia lakukan di rumahnya, itu fardhu, itu sholat yang wajib yang sudah dia lakukan. Wasanian, dan yang kedua yang dia ikut bersama kaum muslimin di masjid itu adalah nafilah, itu dihitung baginya sebagai sholat sunnah, ya. Ini ikhwan sekalian.
Mana dalilnya? Dalilnya di hadis Abi Dzar. Berdasarkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anta?" Ini Nabi menjelaskan ya terkait dengan satu kondisi akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa anta?" Bagaimana kamu? Idza kana 'alaika umarau. Jika nanti suatu ketika suatu zaman datang kepadamu adalah para pemimpin, yuakhiruna salata, yang mereka para pemimpin ini adalah orang-orang yang suka mengakhirkan salat, menunda-nunda waktu salat, an waktiha, bahkan waktu salat, bahkan mereka melakukan salat itu telah keluar dari waktunya. Alhamdulillah kita saat ini belum menemukan hal ini, kejadian ini, tapi akan datang zaman ini, akan datang masa ini kata Nabi, yaitu para umara yuakhiruna salata an waktiha, mereka menunda-nunda waktu salat sampai keluar dari waktunya. Au yamutuna sholat an waqtiha, atau mereka mematikan waktu-waktu sholat yang mereka tidak mengerjakannya pada waktu-waktunya. Nanti sudah keluar dari waktunya baru mereka melakukannya. Kata Nabi SAW, kalau kita dapati kondisi seperti itu gimana? Meskipun kita belum mendapatkan kondisi yang seperti itu. Kalaupun hal itu terjadi, maka kata Abu Dzar mengatakan, "Qultu fama ta'muruni ya Rasulullah?" Kalau kami dapati yang seperti itu, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nah, bagaimana caranya? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu salata li waqtiha." Yang wajib bagi kamu adalah kamu melaksanakan salat sesuai tepat dengan waktunya. Begitu sudah waktu maghrib masuk, kamu kumandangkan azan, setelah itu kamu qamat, lalu kamu salat sendirian. Salat tepat pada waktunya. Karena waktu maghrib itu waktunya cepat berlalu. Dia waktunya tidak lama ya. Sallu salata li waqtiha. Sholli salata li waqtiha. Kamu salat sesuai dengan waktunya. Fa in adraktuhuma, apabila kamu mendapati mereka ma'ahum fasalla. Fa in adraktuhuma ma'ahum fasalla, apabila kamu mendapati mereka bersama mereka itu mereka sedang melaksanakan salat. Fasalla, maka kamu juga melaksanakan salat bersama mereka. Fa innalaka nafilatun. Jika kamu ingin sholat bersama mereka, maka sholatmu yang kamu gabung melaksanakan sholat bersama mereka itu, fa innalaka nafilatun, kamu dihitung melaksanakan sholat nafilah, sholat sunnah di situ. Itu ya ikhwan sekalian. Jadi ini hadisnya jelas sekali, menjelaskan di sini bahwa kita boleh ya bergabung dengan orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah meskipun kita sudah melakukannya lebih dahulu. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lirrajulaini, terkait dengan dua orang laki-laki, lirrajulaini lazaini, dua orang laki-laki, yang dua orang laki-laki ini itazalas salatul jamaati fil masjid, mereka tidak menghadiri atau tertinggal dari pelaksanaan salat berjamaah di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak kelihatan waktu atau mereka tidak menghadiri salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Kenapa kalian tidak menghadiri pelaksanaan salat berjamaah di masjid?" Maka kata para sahabat ini, "Ya Rasulullah, kami telah melakukannya di tempat kami, di rumah-rumah kami." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza shallaituma fi rihalikuma." Jika apabila kalian berdua atau salah seorang dari kalian telah melakukan salat fi rihalikuma, di rumah-rumah kalian, di tempat-tempat kalian, summa ataituma masjidan jama'atan, kemudian kalian mendatangi masjid dan mereka sedang melakukan salat berjamaah, fasalliya ma'ahuma, maka lakukanlah salat bersama mereka, fa innaha lakuma nafilatun, karena salatnya kamu bersama mereka di masjid itu adalah nafilatun, akan dihitung sebagai pahala nafilah, pahala sunnah bagimu. Jadi ini ikhwan sekalian, permasalahan yang kedua jelas ya. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatus salisa, permasalahan yang ketiga, yaitu aqallu matan akidu bihil jama'atu. Aqallu matan akidu bihil jama'atu. Berapa jumlah minimal orang yang berkumpul untuk melakukan sholat berjamaah? Jadi aqallu yang paling sedikit itu matan akidu, yang berkumpul bihil jama'atu untuk melakukan sholat berjamaah itu berapa orang? Jumlah yang paling sedikitnya dihitung bahwa sholat itu telah memenuhi sholat berjamaah. Kata penulis di sini, aqallul jama'ati isnani. Ya. Jumlah sholat berjamaah itu dilakukan dua orang. Ya.
ada imam ada makmum, itu sudah syarat bahwa itu sudah berjamaah. Misalnya di masjid meskipun hanya imam dan muazzin, mereka melakukan sholat, itu dihitung sebagai sholat berjamaah. Aqallul jamaati isnani, sedikitnya cuma 2 orang, bila khilafin, tanpa ada khilaf perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan jumlah batasannya ini. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Malik ibn Huwairis, ya, kepada Malik ibn Huwairis. Jadi Malik ibn Huwairis, ya, 2 orang sahabat ini sering datang bolak-balik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak juga riwayat-riwayat terkait dengan pelaksanaan sholat itu diriwayatkan dari Malik ibnul Huwairis ini. Dan dia di negerinya, di kampung mereka, yang muslim itu cuma mereka berdua orang saja. Yang lainnya mereka belum memeluk Islam pada saat itu. Maka apa kata nasihat Nabi SAW kepada Malik ibnul Huwairis sebelum balik ke kampungnya? Apa kata Nabi? Iza hadratis sholati, apabila nanti kalian tiba di kampung kalian, telah tiba waktu sholat, fa'azzina, maka salah seorang dari kalian itu melakukan azan. Summa akima, kemudian dia qomat. Kemudian kalian summa akima, kemudian kalian qomat berdiri melaksanakan sholat. Wal ya'ummukuma akbarakuma, dan yang menjadi imam di antara kalian berdua adalah siapa yang paling tua di antara kalian berdua ini, ya. Jadi 2 orang ini tetap diperintahkan untuk melakukan sholat berjamaah. Maka ini dalil menunjukkan bahwa jumlah yang paling sedikit terpenuhi syarat bahwa itu dikatakan sebagai sholat berjamaah dengan berjumlah dua orang. Kemudian ikhwan sekalian, kita masuk pada al-mas'alatur rabiyah, permasalahan yang keempat. Bima tudrakul jama'ati. Ya, al-mas'alatur rabiyah, permasalahan yang keempat, bima tudrakul jama'ati. Kapan seseorang itu dihitung bahwa dia ini masih mendapatkan sholat berjamaah? Ya, misalnya ada seseorang masbuk, tiba-tiba dia datang sudah rakaat yang terakhir, ya. Yang dia terhitung sebagai sholat berjamaah itu kapan? Ya. Apakah imam ketika dia dapat tasyahud akhirkah atau kapan? Nah, di sini dijelaskan. Kata beliau, turdakul jamaati bi idraki rakaati minas sholati. Seseorang itu masih dianggap mendapatkan sholat berjamaah bi idraki rakaati minas sholati, kalau dia mendapatkan rakaat terakhir bersama imam. Ya. Dia masih mendapati 1 rakaat terakhir bersama imam. Waman adraka ruku'an, maka barang siapa yang dia mendapati imam, dia sementara ruku' pada rakaat yang terakhir. Misalnya sholat maghrib di rakaat yang ketiga, ini ruku' pada rakaat yang ketiga, dan dia mendapati itu ghairi syakkin, tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa dia masih bisa mendapati adraka rakaatin, maka hal ini dia mendapatkan 1 rakaat. Maka begitu dia datang, imamnya sudah ruku', dia takbir, kemudian langsung dia ruku' bersama imam. Dia tidak membaca lagi surat Al-Fatihah dan lain sebagainya, dia langsung ruku', maka itu dihitung dia 1 rakaat, ya. Nanti kalau dia berdiri, tidak perlu mengganti rakaat itu karena dihitung 1 rakaat. Watma'inna, kemudian dia tumaknina. Maksudnya tumaknina, dia masih sempat bisa membaca 1 ucapan wajib, yaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia masih bisa membaca itu, ya. Tsumma taba'ahu, kemudian dia bisa mengikuti imam setelah itu. Maka ini dia masih mendapatkan 1 rakaat. Jadi pada ruku' yang terakhir, pada ruku' rakaat yang terakhir dia masih mendapatkan imam, dan tidak ada syak, tidak ada keraguan sedikit pun akan hal itu. Li hadisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ji'tum ila sholati," jika kalian datang melaksanakan sholat, wa nahnu sujudun, dan kalian dapati kami ini dalam keadaan sujud, sujudun fasajidu, maka fasjudu, maka sujudlah kalian, ya. Wa nahnu sujudun fasjudu, maka sujudlah kalian. Jadi kalau kita datang, biasanya ini kekeliruan, orang datang dia dapat imam lagi sujud, dia menunggu sampai imamnya berdiri, padahal tidak seperti itu, ya. Kalau kita dapat imam sementara sujud, kita ikut sujud, ya. Meskipun itu tidak terhitung rakaat, tapi kita akan mendapatkan pahala dari bacaan sujud yang kita baca, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nanti ada duduk di antara 2 sujud, rabbi ghfirli, semua kita dapat pahala. Kemudian apalagi kalau sampai itu rakaat yang kedua ada tasyahudnya, atas
at-tahiyatul mubarakatus shalawatu, itu semua seluruh bacaan di dalam salat akan mendapatkan pahala meskipun itu tidak terhitung satu rakaat. Wala tu'adduha syai'an wa min wala tu'adduha syai'an, dan itu tidak boleh dia menghitungnya sebagai satu rakaat. Wa man adraka raka'atan faqad adraka sholata, maka barang siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, faqad adraka salat, maka dia telah mendapatkan sholat berjamaah. Itu ya ikhwan sekalian. Jadi selama dia mendapatkan satu rakaat terakhir, maka dia dihitung dia masih mendapatkan sholat berjamaah. Dan kadar paling akhirnya adalah ketika dia mendapati imam posisi ruku pada rakaat yang terakhir, maka di saat itu dia masih mendapatkan satu rakaat. Tapi perhatikan ya di hadis ini, iza jitum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu, apabila kalian datang melaksanakan sholat dan kami dalam kondisi sujud, fasjudu, maka sujudlah. Maka di sini terjadi khilaf perbedaan di kalangan para ulama. Kalau di atas batasnya ruku, ada ulama yang lain berpendapat meskipun itu pada rakaat terakhir sudah dalam posisi tasyahud al-akhir, seorang masuk bergabung dalam jamaah tersebut, maka dia tetap terhitung sebagai seorang yang melakukan sholat berjamaah bersama, dihitung sholat berjamaah. Tapi kalau misalnya dia dalam kondisi seperti itu, dia ternyata tahu, bahwa itu sudah rakaat yang terakhir, sudah rakaat yang terakhir dia tahu, maka terus dia melihat ternyata masih ada orang di belakangnya juga masbuk bersama dia, maka dalam kondisi seperti itu dia tidak usah gabung di dalam sholat berjamaah itu. Dia menunggu orang yang masih masbuk tadi dan melakukan sholat bersama dia, ya seperti itu. Nah, bagaimana jika seseorang ternyata dia gabung? Dia tidak tahu bahwa itu telah rakaat yang terakhir, sudah tasyahud, itu akan masuk pada tasyahud. Dia dalam posisi sujud, itu sujud yang terakhir untuk menuju ke tasyahud, dan dia tidak tahu bahwa itu adalah merupakan rakaat yang terakhir. Begitu bangkit dari sujud langsung orang tasyahud, maka dia ikut tasyahud. Ternyata setelah dia tasyahud, dia mendengar ada orang di belakang dia, yaitu yang masih masbuk. Maka dalam kondisi seperti itu dia salam, kemudian dia setelah itu kemudian dia salam, baru dia kembali bergabung dengan orang yang masbuk tadi untuk membentuk jamaah yang baru. Itu dalam kondisi-kondisi yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli fikih dalam masalah ini. Insyaallah ikhwan sekalian, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nanti insyaallah kita akan masuk pada permasalahan yang kelima, yaitu uzur-uzur. Apa saja yang menjadi uzur seseorang dia tidak diwajibkan untuk menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Dan di sini disebutkan ada sekitar 8 uzur yang membolehkan seseorang itu dia tidak menghadiri sholat berjamaah karena disebabkan dengan 8 uzur ini. Insyaallah kita akan bahas ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.